Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andriana. Saya mahasiswa Unsika, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 5, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan studi kasus pelecehan seksual di sekolah. Cara penyelesaiannya dengan pendekatan holistik. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Ibu Nur Aini Farida, SPDI MPD. Sebelum memasuki materi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari pelecehan seksual yang sering kali kerap terjadi di kalangan siswa ataupun sekolah. Jadi pelecehan seksual ini adalah sebuah bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, yang bisa saja kerap terjadi dalam bentuk fisik, verbal ataupun verbal, dan menyebabkan seseorang itu merasa tidak nyaman, terhina atau terancam. Pelecehan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang memiliki hubungan kuasa, atau kadang teman sebaya, atau bahkan orang asing yang mungkin tidak dikenal. Sebagai contoh, pelecehan berbentuk fisik yaitu seperti sentuhan yang tidak diinginkan, seperti memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual atau mendekati seseorang secara fisik dengan cara yang menyinggung atau mengintimidatif. Contoh yang kedua yaitu pelecehan verbal, komentar atau lelucon yang bernada seksual. Kadang bisa juga pujian yang berlebihan tentang postur tubuh atau penampilan seseorang dengan maksud seksual, atau permintaan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, itu pelecehan verbal. Selanjutnya pelecehan nonverbal. Nah, pelecehan nonverbal ini seperti sikap atau isyarat yang bersifat seksual, seperti menatap secara tidak sopan, misalnya tatapan yang menjerumus ke bagian tubuh tertentu, mengirim gambar atau video bernuansa seksual yang menunjukkan materi pornografi tanpa persetujuan. Di sini saya memberikan contoh orang yang sedang melakukan pelecehan seksual, itu entah dari siswa ataupun mahasiswa. Seperti contoh yang saya berikan dua gambar ini. Sebelum saya membahas tentang studi kasus pelecehan seksual di sekolah, penyelesaian dengan pendekatan yang tepat atau pendekatan yang holistik. Jadi dalam kasus ini seorang siswa mengalami pelecehan seksual oleh teman sekelas ataupun staf di sekolah. Pelaporannya itu seringkali terlambat karena si korban tersebut merasa takut, malu, ataupun ada ancaman hal yang lain, atau tidak yakin atau tidak tahu tentang cara melaporkannya. Untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual di sekolah ini, ada mungkin beberapa pendekatan yang tepat bisa digunakan. Di sini saya mempunyai 4 pendekatan, dan 4 pendekatan tersebut bisa dinamakan dengan pendekatan holistik. Yang pertama ada pendekatan berbasis dukungan psikologis dan konseling. Jadi sekolah tersebut harus menyediakan layanan konseling yang ramah kepada siswa, di mana siswa tersebut merasa aman untuk melaporkan pelecehan tanpa takut dipersalahkan. Pelayanan konseling ini harus menjamin kerahasiaan korban dan berfokus pada pemulihan psikologis korban. Mengapa pendekatan ini disebut tepat? Yang pertama itu karena ada rasa aman dan kepercayaan. Mungkin siswa lebih melaporkan insiden jika merasa aman dan diperlakukan dengan empati. Yang kedua, pemulihan psikologis. Pelecehan seksual ini mungkin dapat meninggalkan
bekas ataupun trauma jangka panjang. Dengan adanya konseling, membantu siswa menghadapi dampak psikologis dengan cara profesional. Selanjutnya ada pendekatan yang kedua, itu pendekatan kebijakan sekolah yang ketat dan terbuka. Sekolah tersebut perlu memiliki kebijakan tegas terkait pelecehan seksual, termasuk adanya protokol yang jelas tentang pelaporan, investigasi, dan sanksi. Semua pihak di sekolah harus mengetahui tentang kebijakan ini, termasuk mekanisme pelaporan anonim untuk siswa yang merasa tidak nyaman saat melapor secara terbuka. Mengapa saya sebut tepat pendekatan kebijakan sekolah yang ketat dan terbuka? Yang pertama itu, kebijakan ketat dapat mencegah sebuah perilaku potensial yang berujung melakukan pelecehan. Yang kedua, dari pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini mungkin jelas memberikan jalur tindakan yang jelas bagi korban, saksi, dan pihak sekolah untuk menindaklanjuti kasus yang tepat. Selanjutnya yang ketiga itu ada pendekatan edukasi dan pelatihan tentang kesadaran seksual, di mana sekolah tersebut harus rutin mengadakan pelatihan dan program edukasi tentang pelecehan seksual, hak-hak siswa, dan cara menghormati batasan pribadi. Selama pelatihan ini harus melibatkan semua siswa, staf pendidik, maupun orang tua. Mengapa pendekatan edukasi ini menurut saya tepat? Yang pertama itu pencegahannya melalui pendidikan, di mana siswa dan staf yang memahami atau yang paham tentang batasan perilaku seksual yang sehat lebih kecil kemungkinan terlibat dalam pelecehan, baik sebagai pelaku maupun korban. Yang kedua, tepatnya itu adanya peningkatan kesadaran. Di dalam pendekatan ini, edukasi bisa membantu siswa mengenali tanda-tanda pelecehan dan mengetahui cara bertindak jika menjadi korban atau saksi. Yang terakhir, pendekatan restoratif atau pendekatan pemulihan. Jadi pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial, di mana korban dan pelaku, jika disetujui oleh korban, dapat berpartisipasi dalam dialog yang difasilitasi untuk memulihkan kerugian emosional ataupun sosial yang terjadi. Jadi si pelaku diharuskan mengakui kesalahannya dan memahami dampak dari tindakan yang mereka lakui kepada si korban. Mengapa saya sebut tepat pendekatan restoratif atau pendekatan pemulihan ini? Yang pertama itu pendekatan ini itu berfokus pada pemulihan. Pendekatan fokus pada pemulihan ini memberi ruang bagi si korban untuk menyuarakan rasa sakitnya dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya. Yang kedua, ketepatan dari pendekatan restoratif ini mengurangi rasa kebencian. Kadang-kadang pendekatan ini dapat mencegah siklus kekerasan atau balas dendam, karena si pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan adanya mengurangi rasa kebencian ini, kita harus memberikan konseling kepada si korban untuk mengurangi rasa kebencian ataupun rasa dendam kepada si pelaku, agar kita sama-sama saling memaafkan, dan juga bagi si pelaku harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan kepada si korban. Nah, dari pembahasan yang tadi bisa dikatakan dengan pendekatan holistik. Nah,
Arti kata dari pendekatan holistik itu adalah pendekatan yang paling efektif dalam menangani pelecehan seksual di sekolah, menggabungkan aspek-aspek psikologis, kebijakan sekolah, pendidikan, serta penegakan hukum apabila diperlukan. Setiap aspek ini bisa bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, suportif, dan responsif terhadap kasus pelecehan. Saya memiliki alasan utamanya. Yang pertama itu komprehensif, mengatasi masalah dari berbagai sisi mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban dan sanksi bagi si pelaku. Alasan yang kedua itu jangkanya panjang. Pendekatan holistik menciptakan perubahan budaya di sekolah yang berkelanjutan dalam waktu panjang. Yang ketiga itu pemulihan total. Nah, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman saja, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial si korban. Serta harus memberi pendidikan kepada siswa yang lain untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Insya Allah, dengan adanya pendekatan yang tepat seperti holistik ini, sekolah dapat menciptakan lingkungannya lebih aman dan mendukung perkembangan mental serta emosional siswa secara lebih sehat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila banyak salah kata, karena saya juga masih belajar. Di akhir kata, di sini saya ada sebuah quotes, yaitu yang melahirkan peradaban tidak pantas dilecehkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.